Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kau adalah prajurit yang baik, berkata Maesawagni. Aku pun mengerti bahwa perintah itu berarti bahwa aku harus menunggu di sini sampai Tuanku Tohjoyo memanggil. Tapi barangkali aku dapat memanfaatkan waktu sebelum aku harus menghadap. Dan sampaikan saja aku berada di bangsal Tuan Putri Kendedes jika aku tidak ada di sini. Prajurit itu masih saja termangu-mangu sebelum ia sempat berkata apapun juga. Maesawagni melangkah mendekatinya sambil menepuk bahunya. Ia berkata, "Sudahlah, jangan pikirkan apapun lagi. Pergilah menghadap Tuanku Tohjoyo." Prajurit itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian meninggalkan bangsal Maesawagni dan kembali menghadap Tohjoyo menyampaikan pesan Maesawagni. "Gila, ia sudah membantah perintahku," teriak Tohjoyo. "Apakah tidak kau katakan bahwa itu adalah perintah kekuasaan tertinggi di Singosari sekarang? Hamba sudah mengatakan, Tuanku. Jadi bagaimana?" Tuanku Maesawagni hanya tertawa saja sambil mengatakan bahwa ia akan tetap pergi ke bangsal Tuan Putri Kendedes. "Gila, apakah tidak ada prajurit yang menjaganya?" Prajurit itu termangu-mangu sejenak lalu jawabnya, "Hamba kira penjagaan di sekitar bangsal itu ada, Tuanku. Tapi hamba tidak tahu perintah apakah yang sudah diberikan oleh para senopatinya kepada mereka. Karena hamba tidak termasuk di dalam pasukan yang bertugas di bangsal itu." "Aku sudah tahu," bentak Tohjoyo. Lalu katanya pada Panglima Pelayan Dalam, "Apa perintah senopati bagi para prajuritnya?" Prajurit itu tidak dapat berbuat lain. "Bukankah hamba baru datang dari Kediri, Tuanku? Tetapi menurut pembicaraan kami terdahulu, mereka hanya sekedar mengawasi Maesawagni." Wajah Tohjoyo menjadi tegang. Namun sejenak ia justru terdiam diri. Ia sendiri tidak mengerti apakah yang harus dilakukan oleh para prajurit jika Maesawagni benar-benar meninggalkan bangsalnya. Dalam pada itu, selagi Tohjoyo termangu-mangu, maka beberapa orang senopati dan panglima telah datang menghadapnya. Seperti yang diperintahkannya, maka para panglima dan senopati itu harus datang secepatnya untuk berbicara tentang Maesawagni dan tindakan-tindakan yang akan mereka ambil. Agaknya Tohjoyo tidak mau membuang waktu, apalagi karena prajurit yang menyampaikan pesan kepada Maesawagni mengatakan bahwa Maesawagni tidak menghiraukan perintah Tohjoyo itu. "Apakah kita akan menangkapnya?" bertanya Tohjoyo pada para senopati dan panglima. Tidak seorang pun yang menjawab. Yang sebenarnya mereka tunggu adalah sebuah perintah, bukan sebuah pertanyaan. "Hei, apa pendapat kalian?" Tohjoyo itu membentak. Sejenak para panglima dan senopati itu saling berpandangan. Akhirnya mereka seakan-akan memusatkan perhatian mereka pada Panglima Pelayan Dalam yang telah membawa Maesawagni dari Kediri. Panglima Pelayan Dalam itu pun merasa bahwa mereka menunggu keterangan daripadanya. Tapi Panglima Pelayan Dalam yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan ke Kediri itu tidak berani melakukannya sebelum mendapat perintah dari Tohjoyo.
Tapi Toh Joyo pun menyadari persoalannya sehingga katanya, "Katakan kepada mereka apa yang kau lihat di Kediri, dan kemudian kita akan memutuskan apakah yang sebaiknya kita lakukan atas Maeswagni." Dan lagi Panglima Pelayan Dalam itu menceritakan tentang Maeswagni, sikapnya, wibawanya, dan kemudian kesiagaannya. Panglima itu pun menceritakan jumlah prajurit di Kediri yang ternyata melampaui perhitungan mereka. Apalagi kehadiran seorang yang menyebut dirinya Pati-Pati, yang juga bernama Witantra, bekas seorang panglima di masa pemerintahan Akuwu Tunggulametung. Para panglima dan senopati itu merenungi keterangan Panglima Pelayan Dalam itu. Namun kemudian seorang senopati memberanikan diri berkata, "Ampun Tuanku Toh Joyo, sebenarnya pasukan Singosari di Kediri sama sekali tidak melampaui jumlah yang ditetapkan. Pasukan Singosari di Kediri dengan pasti diketahui. Nama-nama mereka tercantum di dalam urutan nama yang tertulis di dalam rontar. Jika jumlah mereka cukup banyak, maka mereka tentu terdiri dari prajurit-prajurit Singosari yang berada di Kediri dan sekitarnya, di daerah-daerah terpencil yang semula tidak aman, dan daerah-daerah yang dianggap masih mungkin berbahaya." Toh Joyo memandang senopati itu sejenak lalu katanya, "Tetapi mengapa mereka itu berkumpul semua di Kediri? Dan apakah Maeswagni sempat memanggil mereka dalam waktu semalam?" "Tentu mereka sudah dipersiapkan sebelumnya, Tuanku. Sengaja untuk memamerkan kekuatan." Mengapa itu tidak menjawab? Tetapi ia pun terkejut ketika Toh Joyo manggil namanya dengan keras. "Lembu Ampal, apa katamu tentang Maeswagni?" Senopati yang bernama Lembu Ampal itu termangu jenak, namun kemudian sambil bergeser tapak ia berkata, "Tuanku, menurut cerita Panglima Pelayan Dalam yang mendapat limpahan kekuasaan Tuanku memanggil Maeswagni, agaknya telah memperingatkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati. Kita tidak akan dapat bertindak sesuai dengan selera kita tanpa menghiraukan keadaan yang sebenarnya. Cukup. Tapi apakah yang harus kita lakukan itu yang aku tanyakan kepadamu?" Lembu Ampal termangu-mangu sejenak, tetapi ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan Toh Joyo itu. Wajah Toh Joyo yang tegang menjadi semakin tegang. Hampir berteriak ia bertanya pada para panglima dan senopati, "Hei, apakah kalian menjadi bisu? Maeswagni sekarang sudah ada di halaman istana ini. Aku sudah memerintahkannya agar ia tetap berada di bangsanya. Tetapi agaknya ia tetap berkeras kepala." Para panglima terkejut mendengar keterangan itu. Tapi tidak seorang pun yang segera bertanya tentang Maeswagni. Mereka menunggu saja Toh Joyo menjelaskannya. Namun dalam pada itu, sebelum Toh Joyo sempat menjelaskan sikapnya dan sikap Maeswagni, seorang senopati yang bertugas di luar bangsa yang dikelilingi oleh sebuah kolam itu dengan ragu-ragu masuki ruangan dan duduk di muka pintu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Hei, mengapa kau menghadap tanpa aku panggil?" bertanya Toh Joyo. Baru setelah Toh Joyo mengajukan pertanyaan itu, senopati itu berani menyampaikan keperluannya. "Ampun Tuanku, para prajurit yang bertugas mengawasi Tuanku Maeswagni melaporkan bahwa Tuanku Maeswagni telah meninggalkan bangsalnya." "Hei," wajah Toh Joyo menjadi merah, "kalian tidak menahannya?" "Kami belum mendapat perintah itu, Tuanku. Kami tidak dapat berbuat sesuatu. Jika Tuanku menjatuhkan perintah, hamba akan melanjutkan perintah itu kepada para prajurit." Toh Joyo justru menjadi bingung. Wajahnya menegang, sedang matanya menjadi merah. Tapi dari mulutnya sama sekali tidak meloncat sebuah perintah pun. Dalam pada itu Maeswagni sudah di halaman bangsalnya
Ketika seorang prajurit bertanya kepadanya, maka dengan sebuah senyuman di bibirnya, ia berkata, "Aku akan pergi mengunjungi Tuan Putri Kendedes." Tetapi, apakah Tuan tidak menunggu perintah Tuan Kutojoyo? Maeswagni justru tertawa, jawabnya, "Aku akan selalu menunggu perintahnya. Tetapi aku dapat menunggu di bangsal ini, juga dapat di bangsal Tuan Putri Kendedes. Aku sudah mengatakannya kepada prajurit yang membawa pesan dari Tuan Kutojoyo." Prajurit itu termangu-mangu, memang tidak ada perintah untuk menahan Maeswagni di bangsalnya. Itulah sebabnya ia menjadi bingung. Dan kawannya yang melaporkan bahwa Maeswagni telah keluar dari bangsalnya dan berjalan hilir mudik masih belum datang kembali, membawa ketegasan bagaimana mereka harus bersikap. Jika para prajurit itu menahan Maeswagni di tempatnya, mungkin ia justru telah melakukan kesalahan. Tetapi jika mereka membiarkan, maka hal itu pun mungkin pula keliru. Pengawasan yang ketat di sekitar bangsal itu memang lebih condong pada usaha untuk membatasi gerak Maeswagni, tetapi perintah yang pasti masih belum mereka dengar. Sebelum prajurit yang melaporkan hal itu datang kembali, Maeswagni telah melalui penjagaan di regol depan dari bangsalnya. Seperti tidak terjadi apapun, ia berjalan saja seenaknya. Sekali-sekali ia berpaling dan mengangguk sambil tertawa pada para prajurit yang termangu-mangu mengawasinya. Bahkan kemudian Maeswagni berhenti di sudut longkangan mendekati dua orang prajurit yang berdiri dan bersiaga sepenuhnya. "Mengapa kau berjaga-jaga di situ? Sejak tuanku Sirajasa bertahta di Singosari, tempat itu tidak pernah dijaga." Kedua prajurit itu menjadi bingung sehingga mereka tidak segera dapat menjawab. Tapi Maeswagni tertawa sambil berkata, "Apakah tugasmu sebenarnya?" Kedua prajurit itu sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan itu. "Apa?" Maeswagni membelalakkan matanya. "Cepat jawab, untuk apa kau berdiri di situ, Pembawa Maeswagni benar-benar telah menggoncangkan jantung kedua prajurit itu, sehingga hampir dia di luar sadarnya. Mereka menjawab, "Maksud kami bertugas atas perintah pemimpin kami." "Tentu," sahut Maeswagni, "kau mendapat tugas dari pemimpinmu. Tapi tugas apa yang harus kau kerjakan? Apakah perintah itu berbunyi, berdiri di sudut tanpa tujuan, begitu?" "Tidak, Tuan." "Nah, apakah yang harus kau kerjakan?" Keduanya termangu-mangu, namun ketika Maeswagni melangkah tapak maju, maka dengan gemetar salah seorang berkata, "Kami harus mengawasi Tuan." Maeswagni memandang prajurit itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tersenyum, ditepuknya bahu prajurit itu sambil berkata, "Kau sudah berkata yang jujur, tapi aku tidak tahu. Apakah kau benar-benar jujur atau karena sekedar ketakutan?" Dua prajurit itu hanya berdiri termangu-mangu saja ketika Maeswagni kemudian pergi meninggalkan mereka. Prajurit-prajurit yang lain yang melihat dari kejauhan pembicaraan itu pun segera mendekatinya dan saling mendahului bertanya apa saja yang telah mereka percakapkan. Kedua prajurit itu tidak dapat ingkar bahwa mereka telah mengatakan apakah tugas mereka sebenarnya. "Aku tidak dapat berkata lain," prajurit yang seorang menjadi ketakutan. "Aku tidak tahu apakah yang sudah aku katakan." "Tidak penting," tiba-tiba kawannya bergumam. "Kau jelaskan atau tidak, Maeswagni tentu sudah tahu bahwa kami sedang mengawasinya. Nah, apakah kau tahu apa yang dilakukan oleh para pengawalnya di bangsal itu?" Kawan-kawannya menggelengkan kepalanya. Mereka semuanya menyelipkan keris mereka tidak di punggung, tetapi di lambung kanan. Dan di leher mereka tersangkut kain berwarna putih. Nah, kalian tahu artinya? Para prajurit itu menjadi berdebar-debar meskipun mereka adalah prajurit yang cukup berpengalaman.
Namun mendengar keterangan kawannya itu, hati mereka menjadi berdebar. Dengan demikian mereka mengetahui bahwa para pengawal Maeswagni yang ditinggalkan di bangsal itu telah pasrah untuk mati apabila diperlukan. Di bawah pimpinan Maeswagni, serombongan kecil orang-orang di bangsal itu akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Kau tahu, ketika tuanku Anusapati terbunuh, 4 orang pengawal yang mengamuk ditambah seorang bekas pelayan yang telah menjatuhkan korban yang tidak terhitung, meskipun akhirnya mereka dapat dikuasai. Nah, berapa banyak korban yang bakal jatuh jika Maeswagni dan pengawalnya mengamuk, desis seorang prajurit. Kawan-kawannya yang mendengarkan keterangan itu saling berdiam diri. Tapi mereka semuanya sependapat bahwa jika benar-benar hal itu terjadi, maka halaman istana itu tentu akan kacau, meskipun akhirnya Maeswagni akan dapat dikuasai, tetapi korban akan sangat banyak berjatuhan. Dalam pada itu Maeswagni berjalan perlahan menuju ke bangsal Kendedes yang sudah lama tidak dikunjunginya. Tiap kali dilihatnya beberapa orang prajurit termangu-mangu mengawasinya, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang menegurnya. Dalam pada itu, di bangsal yang lain Tohjoyo sedang kebingungan. Apakah yang harus dilakukan oleh para senopati terhadap Maeswagni? Namun selagi Tohjoyo termangu-mangu, para panglima dan senopati yang ada di bangsal itu berkata kepada diri masing-masing, Maeswagni tentu sudah berada di bangsal Tuan Putri Kendedes. Belum Tuanku Tohjoyo menjatuhkan pilihan. Tohjoyo yang termangu-mangu itu pun akhirnya berkata keras, "Hei, mengapa kalian seperti kehilangan akal setelah Maeswagni itu ada di bangsalnya?" Tidak seorang pun yang menjawab, "Hei, mengapa kalian tiba-tiba saja menjadi patung yang beku? Sekarang pergilah dan tangkap Maeswagni dengan para pengawalnya. Bukankah Maeswagni membawa beberapa orang pengawal? Tentu pengawal-pengawal itu pengawal pilihan. Tetapi kalian adalah panglima dan senopati pilihan. Bawalah prajurit secukupnya." Senopati yang datang menghadap itu pun memberanikan diri untuk menyela. "Ampun tuanku, memang tuanku Maeswagni membawa beberapa orang pengawal terpilih. Hamba mengenal beberapa di antara mereka. Mereka bukan saja prajurit pilihan tetapi senopati-senopati pilihan. Menurut laporan yang hamba terima, mereka tidak menyelipkan keris di punggung, tetapi di lambung. Sedang di leher mereka tersangkut sehelai kain berwarna putih." Dada Tohjoyo menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika ia melihat wajah-wajah para panglima dan senopati yang gelisah. "Jadi bagaimana menurut pertimbangan kalian? Bagaimana?" Dalam keadaan yang serba tidak menentu itu, panglima pelayan dalam yang pergi ke diri akhirnya mencoba untuk berkata, "Ampun tuanku, menurut pendapat hamba berdasarkan atas kenyataan yang kita hadapi, baiknya tuanku tidak menjatuhkan perintah untuk menangkap Maeswagni sekarang. Kita harus mengingat perkembangan keadaan. Jika keadaan memungkinkan, maka terserahlah pada tuanku di saat mendatang. Tetapi adalah sangat berbahaya untuk melakukannya sekarang." "Mengapa?" Tohjoyo membelalakkan matanya. "Berdasarkan atas pertimbangan yang luas, hamba tahu tuanku bahwa sebenarnya Maeswagni menolak tata pemerintahan Singosari di bawah pemerintahan tuanku Tohjoyo. Karena menurut pertimbangan Maeswagni, tuanku Anusapati masih mempunyai adik seibu. Tentu, karena ya kakak ibunda Kendedes. Menurut kepentingan pribadinya, putra ibunda Kendedes memiliki hak lebih daripada aku. Tetapi aku adalah putra tertua dari ayahanda Wirajasa. Demikianlah agaknya tuanku. Namun ternyata Maeswagni tidak dapat melakukan perlawanan. Ia dapat saja membunuh dirinya sendiri menghasut
perlawanan sampai mati. Maeso Agni adalah seorang yang tidak takut mati untuk mempertahankan keyakinannya. Tapi ia tidak melakukan karena ia ingin melihat Singosari yang tetap utuh itu saja. Bohong, bohong, teriak Tohjoyo. Tuanku, Lembu Ampal pun kemudian menyela. Hamba sependapat tuanku kurang bijaksana untuk menangkap tuanku Maeso Agni dalam keadaan seperti sekarang. Korban akan terlampau banyak di halaman istana ini. Dan setelah itu orang yang menyebut dirinya bernama Patipati dan disebut juga Witantra, bekas panglima pasukan pengawal di bawah pemerintahan Aku Tunggula Metung, dan yang sekarang berada di antara pasukan Singosari di Kediri itu, tentu akan melakukan suatu tindakan. Ia tentu tidak akan membuat pertimbangan sejauh Maeso Agni untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan Singosari dan daerah-daerah yang sudah dipersatukan. Bahkan mungkin ia masih dibebani dendam pribadi. Dan itu pula lah agaknya Maeso Agni milihnya untuk menjadikannya penasehat Senopati yang dikuasakannya di Kediri. Pengecut. Jadi kalian sudah menjadi pengecut sekarang? Kalian dalam jumlah yang banyak itu tidak berani menangkap Maeso Agni, Tohjoyo membentak. Dan setelah itu kalian pun takut menghadapi pemberontakan di Kediri. Jika demikian tidak ada artinya aku memilih kalian menjadi panglima dan senopati. Para panglima dan senopati itu saling berpandangan sejenak, namun mereka tidak mengatakan apapun lagi. Lembu Ampal, teriak Tohjoyo. Bagaimana pendapatmu, Bukankah sudah hamba katakan? Kau tetap ketakutan, dan bagaimana dengan kau? Bertanya Tohjoyo kepada Panglima Pelayan Dalam. Hamba pun telah mencoba untuk menyatakan pendapat hamba, tuanku. Wajah Tohjoyo menjadi merah padam. Ternyata para senopati dan panglimanya tidak berani bertindak tegas atas Maeso Agni. Sehingga karena itu maka Maeso Agni masih tetap dapat berbuat sesuka hatinya di halaman istana. Namun Tohjoyo sendiri pun tidak berani berbuat apa-apa. Ia hanya dapat berteriak memberikan perintah, aba, dan marah. Namun ia sendiri bukannya seorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak jika para panglima dan senopatinya tidak mampu melakukannya. Berbeda dengan Anusapati, apalagi Sri Rajasa, bahwa mereka adalah orang-orang yang menghayati sendiri pertempuran-pertempuran jika diperlukan. Menghadapi persoalan Maeso Agni itu pun Tohjoyo hanya dapat mengumpat-umpat karena para panglima dan senopatinya berpendapat lain. Mereka mengusulkan agar Tohjoyo tidak menjatuhkan perintah untuk menangkapnya karena pertimbangan-pertimbangan yang luas. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian sekarang? Apakah Maeso Agni kita biarkan saja berkeliaran? Dan apa gunanya Maeso Agni itu dibawa kemari? Bertanya Tohjoyo sambil berbentak-bentak. Tidak seorang pun yang menjawabnya. Baiklah, aku menunggu perkembangan keadaan. Nanti kita akan bertemu lagi di Paseban. Sekarang apa yang pertama-tama harus aku lakukan atas Maeso Agni jika aku tidak menangkapnya? Para panglima dan senopati termangu-mangu sejenak. Tohjoyo hampir tidak pernah mengambil sikap, tetapi ia selalu bertanya kepada orang lain apapun yang akan dilakukannya. Tuanku, berkata panglima pasukan pengawal, tuanku dapat memanggilnya, memberikan penjelasan tentang keadaan Singosari sekarang. Kemudian tuanku dapat memberikan perintah-perintah pada Maeso Agni untuk mengurangi kekuasaannya. Perintah apa yang harus aku berikan? Misalnya dengan menarik Maeso Agni ke Singosari agar ia dapat mengawasi Tuan Putri Kendedes yang sedang sakit. Untuk sementara Maeso Agni dibebaskan dari tugasnya di Kediri sampai ada ketentuan lebih lanjut kelak. Tohjoyo mengangguk-angguk, katanya, ya,
persoalan Ibunda Kendedes tentu menarik perhatiannya. Aku akan memanggilnya dan memerintahkan kepadanya untuk tak berada di Singosari menunggu Ibunda Kendedes. Namun kemudian, tapi apakah hal itu justru tidak menjadi sangat berbahaya? Ia berada di dekat kita semuanya. Kita mengirimkan pengawalnya kembali ke Kediri. Tetapi, bagaimanakah jika ia berusaha melakukan pembalasan dengan cara yang pernah dilakukan oleh Anusapati terhadap Ayahanda Sri Rajasa? Tuanku, jika Maesha Agni berada di halaman istana, maka kita akan dapat mengawasinya. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi lebih berbahaya lagi. Jika ia kehendaki, maka ia akan dapat masuk setiap saat ke halaman ini, meskipun ia berada di luar. Dan jika ia menghendaki, maka ia tentu akan dapat melakukan pembalasan dengan cara yang licik. Tetapi jika ia berada di dalam halaman, maka kita dapat selalu mengawasinya sehari semalam penuh dengan prajurit yang cukup. Toh Joyo mengangguk-angguk kecil, lalu katanya, "Baik, sekarang panggil Maesha Agni." Seorang senopati pun kemudian diperintahkan untuk memanggil Maesha Agni. Seperti yang dikatakan oleh Maesha Agni, maka ia harus dicari di bangsalnya atau di bangsal Tuan Putri Kendedes. Dalam pada itu Maesha Agni memang sudah berada di dalam bilik Kendedes. Permaisuri Sri Rajasa dan Ibu Anusapati itu hanya dapat menitikkan air mata menyambut kedatangan Maesha Agni. Ia kini telah kehilangan semuanya, sehingga karena itu maka hidup baginya sudah tidak ada gunanya lagi. Maesha Agni melihat keadaan badan Kendedes yang sudah menjadi semakin lemah dengan debar di dalam dadanya. Tapi ia dapat mengerti sepenuhnya bahwa betapa teguhnya hati seorang ibu. Namun jika ia mengalami peristiwa-peristiwa yang berturut-turut menimpa seperti yang dialami Kendedes, maka hatinya pasti akan menjadi kuncup. Sebaiknya Tuan Putri melupakan semuanya, berkata Maesha Agni kemudian. Apakah hal itu mungkin dilakukan oleh seseorang, Kakang? Maksud hamba Tuan Putri tinggal menyerahkan diri kepada Yang Maha Agung. Tentu Tuan Putri tidak dapat melupakan semuanya. Dengan pasrah diri, Tuan Putri akan mendapatkan sekedar penghiburan. Daripadanya lah segalanya terjadi dan kepadanya lah kita pasrah diri. Kendedes mengangguk-angguk, katanya, memang tidak ada lain dari kekuasaan dan kebesaran Yang Maha Agung yang harus dipuji, dan aku memang sudah menyandarkan seluruh hidupku kepadanya. Maesha Agni mengangguk-angguk, tetapi sebenarnya hatinya bagaikan tergores duri melihat keadaan Kendedes yang nampaknya semakin mundur. Untunglah bahwa anaknya yang lain selalu mencoba membesarkan hati ibunya. Maesha Wongateleng selalu datang membawa anaknya, namun setiap kali Maesha Wongateleng masih harus juga menjaga kakak ipar dan kemenakannya sepeninggal Anusapati. Maesha Agni melihat keluarga yang besar itu bagaikan belanga yang terbanting di atas batu hitam, pecah berserak-serakan, berkeping-keping, masing-masing saling menyimpan dendam di dalam hati. Dendam yang sulit untuk dihapuskan. Bahkan dendam itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dalam. Tuntutan untuk membalas kematian dengan kematian pasti akan membakar Singosari yang akan hangus menjadi abu. Dalam pada itu selagi Maesha Agni duduk menghadapi Kendedes yang keadaan jasmaniahnya menjadi semakin mundur, seorang senopati masuk ke dalam bangsal itu dan mohon untuk menyampaikan pesan bagi Maesha Agni. Pesan dari siapa? Bertanya Maesha Agni. Dari Tuanku Tojoyo, jawab prajurit itu. Apa katanya? Prajurit itu termangu-mangu sejenak lalu. Tuan dipanggil menghadap Tuanku Tojoyo. Kapan? Sekarang, Tuan.
Maeswagni mengerutkan keningnya lalu katanya, "Baiklah, aku akan segera menghadap, tetapi tidak sekarang. Cepatnya jika aku sudah selesai." "Kakang Maeswagni," Kendedes-lah yang memotong. Maeswagni berpaling ditatapnya mata Kendedes sejenak lalu sambil tersenyum ia berkata, "Aku sudah mempertimbangkannya, Tuan Putri. Tetapi Kakang, kini yang memegang kekuasaan adalah Ananda Tohjoyo. Meskipun masih akan diadakan wisuda, namun ia sudah mengangkat dirinya menjadi Maharaja di Singosari, dan kau tidak akan dapat menolak perintahnya." "Tentu Tuan Putri, hamba tidak akan dapat menolak perintahnya. Karena itu hamba akan datang menghadap, tetapi tidak sekarang. Bentar lagi, jika aku sudah puas menemui Tuan Putri." Kendedes menjadi berdebar-debar. Apakah itu berarti tantangan dari Maeswagni bagi Tohjoyo? Jika demikian, apabila benar-benar terjadi benturan kekerasan, maka Singosari pasti akan menjadi semakin terkoyak-koyak dan akan hancur dengan sendirinya. "Sudahlah Tuan Putri," berkata Maeswagni. Kemudian sebelum Kendedes sempat mengatakan sesuatu, "Sebaiknya Tuan Putri tidak usah menghiraukan hamba. Hamba akan berbuat sebaik-baiknya tanpa menimbulkan keributan apapun. Hamba percaya akan kebesaran jiwa Tuanku Tohjoyo, sehingga tidak akan menolak permohonan hamba itu." Kendedes hanya dapat menarik napas dalam-dalam dan Maeswagni berkata pula pada Senopati yang membawa pesan itu, "Berjalanlah dahulu, aku akan segera menyusulmu, memenuhi perintah Tuanku Tohjoyo." Tapi Senopati itu menjadi bingung. Ia tidak biasa mendengar jawaban seperti itu jika ia sedang menjalankan perintah Maharajanya. Karena itu maka ia tidak segera beranjak dari tempatnya. "Mengapa kau menjadi bingung?" bertanya Maeswagni. "Pergilah dan katakan, aku akan segera menghadap. Sekarang aku masih berada di bangsal Tuan Putri Kendedes untuk menengok kesehatannya. Kau dengar?" "Ampun Tuan, tetapi Tuanku Tohjoyo memerintahkan kepada Tuan untuk menghadap sekarang." "Aku tidak menolak perintah itu. Kau sudah menyampaikan perintah itu kepadaku, dan aku sudah mendengarnya. Sekarang kau kembali menyampaikan apa yang kau lakukan, dan kau dengar dari mulutku kepada Tuanku Tohjoyo. Dengan demikian kau sudah melakukan tugasmu dengan baik." Prajurit itu masih tetap bingung. "Pergilah," ulang Maeswagni. "Kau adalah seorang utusan dan kau sudah melakukan tugasmu. Nah, apalagi yang kau tunggu sekarang?" Senopati itu menarik napas dalam-dalam, tetapi sorot mata Maeswagni bagaikan meretakkan dadanya, sehingga Senopati itu merasa lebih baik ia mendengar Tohjoyo membentak-bentak daripada harus menatap sorot mata yang tidak terlawan perbawanya itu. Demikianlah maka Senopati itu pun kemudian mohon diri sambil berkata, "Tuan, hamba adalah sekedar seorang utusan. Hamba akan menyampaikan semuanya pada Tuanku Tohjoyo. Hamba tidak tahu sikap apakah yang akan diambil oleh Tuanku Tohjoyo itu." "Tentu kau tidak tahu apa-apa, pergilah." Senopati itu pun kemudian meninggalkan bangsal Kendedes dengan hati yang berdebaran. Ia tentu akan dibentak-bentak oleh Tohjoyo, tetapi baginya hal itu tidak banyak mempengaruhi perasaan. Laporan Senopati itu telah menggetarkan jantung Tohjoyo. Seperti yang sudah diduga, maka Tohjoyo itu pun kemudian membentak-bentak sambil berteriak, "Gila, kau harus membawanya menghadap sekarang. Hamba sudah mengatakannya Tuanku, tapi Tuanku Maeswagni mohon waktu beberapa saat. Ia sedang menengok kesehatan Tuan Putri Kendedes." "Apa peduliku dengan Ibunda Kendedes?" teriak Tohjoyo. "Ia sama sekali tidak berarti bagiku." Kata-kata Tohjoyo itu ternyata telah menyentuh tiap hati. Bagaimanapun juga orang-orang yang ada di ruangan itu mengenal
bahwa Kendedes adalah istri tertua dari Sri Rajasa dan ia adalah ibu tiri dari Tohjoyo. Bagaimanapun juga ia harus tetap menghormatinya.